Freedom online atau kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa ancaman kekerasan di internet merupakan kondisi di mana hak kebebasan seseorang dalam berpendapat dan berekspresi secara online diterima baik oleh seluruh elemen masyarakat tanpa adanya tindak kekerasan. Kekerasan online terhadap anak perempuan dapat berdampak terhadap kepercayaan diri, kesehatan mental, hingga fisik mereka. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari tanggal 1 Januari sampai 18 Agustus 2020, telah terjadi 4.833 kasus kekerasan terhadap anak tersebut berdasarkan data laporan yang masuk, sementara masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Penyebab banyak yang tidak melapor adanya tindak kekerasan online terhadap anak yaitu minimnya pengetahuan tentang bentuk dan jenis kekerasan online terhadap anak, serta minimnya pos pengaduan kekerasan pada anak terdekat. Untuk itu, jika saya menjadi tokoh penting di Indonesia, kontribusi saya untuk memerangi masalah anak ini yaitu melalui program 3 Edukasi, 1 Perlindungan. Selamat siang Pak Farhan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk di sore hari ini untuk rangkaian kegiatan Girls Takeover atau sehari menjadi pemimpin. Jadi setiap tahun Plan Internasional menyelenggarakan Girls Takeover atau kalau di Indonesia kita sebut sehari jadi pemimpin. Kita udah menyelenggarakan dari 2016, konsepnya adalah anak men-take over seorang pemimpin yang paling setinggi-tingginya supaya untuk menunjukkan anak perempuan juga bisa memimpin dan mendorong aspirasi kepemimpinannya anak perempuan. Dan mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Bu Sri Mulyani pernah di take over, Pak Luhut, dan ada 5 menteri lah total semuanya. Dan setiap tahun ada temanya. Tahun ini temanya Freedom Online atau kebebasan berekspresi di dunia online. Yang anak-anak perempuan ini penting untuk paham, sadar haknya di dunia online dan juga bisa memahami resiko-resikonya, karena semakin aktif di dunia online semakin tinggi pasti resikonya. Nah, ini resiko yang dialami anak perempuan seperti apa, kita juga ada laporannya. Plan Internasional setiap tahun kita bikin laporannya, nanti kita luncurkan hari Senin. Jadi ada laporan tentang kekerasan berbasis gender online yang dialami oleh anak perempuan. Risetnya melibatkan 14.000 anak perempuan, termasuk 500 anak di Indonesia. Nah, sekarang ini kita sesi sama Pak Farhan yang pertama. Jadi tahun ini ada 5 tokoh Pak Farhan, ada Mbak Najwa Shihab, ada Pak Farhan, ada Mas Budiman Sujatmiko, ada Angki, staf khususnya Pak Jokowi, dan ada Hana Al-Rashid, aktivis dan aktris. Nah, jadi ada 5 anak perempuan sudah terpilih melalui seleksi ketat sekali. Jadi ada serangkaian seleksi yang diikuti selama 1 bulan. Ada 600-an anak dan terpilih 5 anak. Jadi ini the best from the best, 5 anak perempuan. Mereka kompetisinya membuat video vlog tentang freedom online dan mengikuti serangkaian kelas. Jadi ini hari ini ada Devi yang terpilih untuk men-take over sosial medianya Pak Farhan. Devi ini luar biasa sekali, 1 anak dari 600-an anak perempuan lainnya yang terpilih. Jadi it's a privilege lah kita bisa dapat Devi juga dari Maluku Utara, jauh sekali nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam, shalom. Pertama-tama, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Plan Internasional Indonesia yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi kami selaku anak perempuan Indonesia untuk merasakan sehari jadi tokoh yang luar biasa dan berpengaruh di Indonesia, yaitu kegiatan Girls Takeover Sehari Jadi Pemimpin, di mana pada kesempatan ini saya sangat senang dan bangga karena dapat men-take over seorang Bapak anggota DPR RI, yakni Bapak Pak Muhammad Farhan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena Bapak Farhan merupakan tokoh yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk perempuan, sesuai dengan agenda atau topik tema
Girls Takeover tahun ini, yaitu Freedom Online. Aku biasa disapa Devi atau Jess. Aku 16 tahun dan sekarang kelas 2 SMA. Kalau sekarang ini aku masih menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Namun seperti tadi yang sudah saya bilang, saya sedang mencalonkan diri lagi naik menjadi ketua OSIS. Semoga saja saya bisa terpilih, karena dengan begitu sekali lagi saya telah membuktikan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang lebih besar lagi. Selain itu, saya juga sedang aktif dalam forum anak yang ada di daerah saya, yakni Forum Anak Hibu Alamo, yang dimana melalui program atau organisasi ini, kami mengumpulkan anak-anak daerah kami untuk sama-sama membangun daerah kami. Selain itu, di organisasi ini kami juga sedang berusaha menyuarakan kepada pemerintah untuk membuat daerah kami itu daerah layak anak, karena di daerah kami masih sangat tinggi tingkat kekerasan terhadap anak, apalagi anak perempuan. Baik, terima kasih Devi. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang bekerja sekarang ini ditugaskan di Komisi 1, yang tugasnya adalah fokus kepada pembahasan berbagai macam masalah di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Informatika dan Komunikasi, Badan Intelijen Negara, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang ditunjuk. Nah, saya juga sebelum menjadi anggota DPR adalah seorang penyiar radio dan juga pembawa acara televisi. Namun sejak 2015 saya memutuskan untuk berhenti dari dunia radio dan dunia televisi sebagai seorang penampil, karena saya mulai menjejaki karir saya sebagai seorang politisi, dan sekarang saya seorang politisi full time. Nah, tentu sebuah kehormatan dan juga kebahagiaan yang sangat bagi saya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Devi dalam kerangka program dari Plan Indonesia ini. So, Girls Takeover, this is your time. Silahkan. Pertanyaan saya ada dua. Satu, seantusias apa kamu menghadapi program ini? Kedua, apa sih ekspektasi kamu dari program ini? Saya sangat antusias dalam kegiatan ini, walaupun saya disibukkan dengan banyak kegiatan dan sangat mepet, kegiatan satu dengan kegiatan lainnya sangat berdekatan. Ini saja saya sedang izin, nggak ikut teks seleksi tertulis calon ketua OSIS. Oh. Nanti aku nyusul, ya izin. Nanti aku nyusul aja, nggak apa-apa. Iya. Terus apa ekspektasi kamu dengan ikut acara ini? Ekspektasi aku pertama kayak suatu kebanggaan tersendiri dari beratus-ratus anak perempuan hebat se-Indonesia. Aku nggak nyangka bisa kepilih gitu. Padahal persiapan waktu aku tuh nggak optimal banget, tapi aku berusaha. Di video aku itu, apa yang aku pengen melakukan, apa yang aku lihat anak-anak perempuan ingin sampaikan, aku tuangkan dalam video vlog aku. Dan puji Tuhan, lolos. It's good. Terus, apa yang kamu tahu tentang saya? Setelah, oke. Jadi pertama waktu disuruh milih 2 tokoh inspirasi, aku pertama pilihnya tuh Mbak Najwa sama Pak Budiman Sujatmiko. Aku udah cari-cari biografi mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, itu tuh aku udah tahu banget. Terus waktu pas pengumuman take over, terus ternyata take over-nya sama Pak Farhan, nah wah aku harus cari ulang nih dari awal semuanya. Nah aku udah cari, ternyata Pak Farhan itu seorang yang sangat luar biasa. Penyiar radio,
pembawa acara, aktivis juga dalam memperjuangkan autisme bersama keluarga Terus, juga. Oke. Kamu Dan- pernah nonton TV atau dengar acara radio saya? Belum pernah. Gimana? Udah pernah nonton acara TV saya atau dengar radio saya? Kalau radio sih enggak ya, tapi kalau di TV pernah nonton. Oh ya, oke. Siap. Terima kasih. David tahu nggak tugasnya DPR RI apa? Ya, baik. Tugas dari DPR RI yaitu menyusun program legislasi nasional atau yang dikenal dengan Proglegnas. Terus ada menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Terus menerima juga ajukan RUU dari DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penanggulangan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya. Ya. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke. Udah baca, udah clear dong kalau gitu sih. Cuman aku koreksi dikit aja bahwa pembahasan rancangan undang-undang itu merupakan bagian dari tugas Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Legislasi nasional. Itu sebabnya saya kemudian masuk ke dalam badan legislasi, Balek. Berikutnya, kami sebagai anggota DPR itu mendapatkan beberapa tugas lain untuk membahas undang-undang. Salah satu undang-undang yang paling penting dan pengaruh besar terhadap kita yang masih muda-muda ini ada dua. Satu, rancangan undang-undang penyiaran. Kedua, rancangan revisi undang-undang penyiaran dan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kenapa rancangan revisi undang-undang penyiaran ini penting? Karena apabila disetujui oleh semua pihak, maka rancangan revisi undang-undang penyiaran ini memungkinkan negara memiliki ekstra broadband ya, untuk menjadikan salah satunya kapasitas mempercepat jaringan internet di Indonesia sampai 2 kali lipat. Dan hal ini akan menambah kapasitas sambungan telekomunikasi dan internet di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ke depan, kamu yang ada di Halmahera Utara akan memiliki kualitas jaringan internet yang persis sama dengan yang di Jakarta. Sebuah kebanggaan kepada saya, keluarga, sekolah, bahkan daerah saya karena mereka tahu kalau saya men-take over Bapak Muhammad Farhan. Untuk sekolah tahu, tapi provinsi mungkin tidak tahu. Nanti juga akan tahu. Nanti saya kirim deh ke gubernurnya. Alamatnya nggak ya? Nggak tahu sih. Bentar saya kasih tahu aja. Oke. Devi atau Jess, ada masalah apa yang bisa kamu sampaikan? Karena salah satu pekerjaan utama dari anggota DPR adalah menyimak, mendengarkan, dan merespon berbagai macam permasalahan atau istilah kita namanya aspirasi dari masyarakat tentang permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Silakan. Baik, berbicara tentang sosial media, tentu saja kita tahu bersama bahwa kemajuan teknologi ini memudahkan seseorang walaupun terpisah jarak, waktu tetap bisa saling berkomunikasi. Dan kalau berbicara tentang kebebasan berekspresi, tentu kita tahu bersama bahwa kebebasan berekspresi ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, hak ini belum diterima seluruhnya oleh masyarakat, termasuk anak perempuan, di mana penyebabnya yaitu adanya tindak kekerasan secara online. Nah,
Salah satu yang paling marak dan sering dialami anak perempuan adalah KBGO, yaitu kekerasan berbasis gender online. Hal ini karena tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi membuat semua orang termasuk anak perempuan dapat mengekspresikan dirinya melalui sosial media. Apalagi di masa pandemi ini, penggunaan sosial media semakin meningkat. Selain untuk keperluan work from home, kemajuan teknologi ini juga dimanfaatkan anak perempuan untuk mengekspresikan dirinya. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh tadi, adanya ancaman. Nah, menurut data, platform digital yang paling sering dipakai akhir-akhir ini yaitu WhatsApp, diikuti Facebook dan Instagram. Namun, di balik meningkatnya itu pasti adanya masalah-masalah, salah satunya yaitu tindak kekerasan. Menurut data, memang banyak orang yang pernah mendengar apa itu KBGO, tetapi mereka hanya sebatas mendengar, tanpa tahu dan memahami apa itu KBGO sendiri. Jenis KBGO yang paling sering terjadi adalah ancaman kekerasan seksual, di mana hampir 100% anak perempuan pernah mengalaminya, diikuti dengan kekerasan online yang berupa bahasa yang menghina atau bully, yang berupa dimata-matai atau stalking, penghinaan atau body shaming, dipermalukan, dan jenis tindakan kekerasan lainnya. Nah, dampak dari kekerasan ini sendiri pada anak perempuan antara lain hilangnya kepercayaan diri, gangguan mental, bahkan sampai mengancam fisik mereka. Nah, untuk pelakunya sendiri, hampir sebagian adalah orang-orang yang pelaku kenal atau orang-orang terdekat pelaku, dan sebagian kecilnya lagi adalah orang-orang asing. Untuk itu, langkah pertama yang menurut saya dapat dilakukan untuk mencegah adanya KBGO atau kekerasan gender berbasis gender online, yaitu melalui penyuluhan atau edukasi. Karena menurut saya masih banyak elemen-elemen masyarakat yang belum memahami apa itu KBGO, jenis-jenis KBGO, bentuk KBGO, apa yang harus mereka lakukan saat melihat atau mengalami tindakan KBGO itu sendiri, bagaimana cara mereka melaporkan. Menurut saya mereka kurang tahu dan paham apa itu KBGO sendiri. Seperti tadi, langkah yang dilakukan yaitu edukasi. Namun, kalau di saat pandemi seperti ini, untuk melakukan edukasi itu, apalagi edukasi secara langsung, dirasa tidak mungkin karena akan mengumpulkan kerumunan dan akan melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Tapi menurut saya, dengan kemajuan teknologi yang ada ini, semua hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yaitu salah satunya yaitu edukasi online. Saya ingin sesuai dengan program yang telah saya suarakan di video vlog aku, yakni 3 edukasi 1 perlindungan, di mana edukasi pertama yaitu edukasi pencegahan, yang kedua edukasi penanganan, dan yang ketiga edukasi pendampingan. Dan untuk 1 perlindungan itu, saya ingin bekerja sama dengan perusahaan media terkait untuk membuat sebuah aplikasi yang dimana dengan aplikasi itu selain dapat mengedukasi, tetapi juga dapat menjadi media pelaporan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan. Nah, sebenarnya saya juga ingin aplikasi itu dibuat secara keseluruhan. Karena setelah saya cari-cari, ternyata Kementerian Perlindungan Anak juga telah membuat aplikasi perlindungan anak. Aku cari namanya itu Pandawa Care. Tapi waktu aku cari di Play Store, nggak ada Pandawa Care-nya. Terus aku cari-cari lagi, aku lihat Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dia juga telah membuat aplikasi perlindungan anak, karena menurutnya perlindungan bagi anak perempuan itu perlu. Aku melihat dia juga membuat aplikasi Jakarta Aman, tapi aplikasi itu hanya untuk di Jakarta saja.
lingkup Jakarta yang berhubungan langsung dengan keamanan atau kepolisian di DKI Jakarta setempat. Untuk itu saya ingin membuat aplikasi yang dapat dipakai oleh seluruh perempuan Indonesia yang dapat memudahkan mereka saat mengalami tindak kekerasan. Karena mereka tidak tahu cara untuk melapor atau mereka mau melaporkannya secara langsung ke polisi, terus ada tetangga atau orang-orang yang lihat, terus jadi bahan pembicaraan, akhirnya jadi kayak bahan ocehan sendiri bagi pelaku, yang membuat pelaku mengalami gangguan mental, kepercayaan dirinya kurang, seperti itu. Kalau menurut Bapak, aplikasi ini bisa dibuat nggak ya? Oke. Edukasi secara online, karena aku tuh lihat edukasinya kalau bukan di sekolah, edukasi tentang ini di sekolah, tapi itu nanti udah di SMP kelas 3 dan baru masuk SMA ini baru banyak edukasi-edukasi itu. Sementara di masyarakat, di anak adik-adik SD, TK, PAUD, sebenarnya itu juga harus adanya edukasi. Ya. Karena malahan saya lihat akun media sosial adik-adik yang lebih muda dari saya, kebanyakan yang melakukan tindak kekerasan atau karena melakukan tindak kekerasan tuh orang-orang yang tidak tahu bentuk dan jenis kekerasan. Nah, yang aku buat ini ternyata tindak kekerasan, dia nggak tahu gitu. Jadi perlu adanya edukasi. Oke. Memang sampai saat ini salah satu tantangan terbesar bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang bisa dikatakan masih muda, baru 75 tahun bangsa Indonesia ini merdeka, isu tentang gender, peran gender, kesetaraan gender, itu baru dikatakan, baru mencapai tahap awareness. Belum sampai menjadi sebuah tahapan yang namanya internalisasi. Mengapa bisa jadi seperti itu? Secara budaya memang bagi kita, budaya patriarkik ya, itu lebih dominan daripada budaya yang menunjukkan peran gender yang setara. Bahkan sampai sekarang masih ada yang berkeyakinan di level pembuat keputusan dan kepala pemerintahan sekalipun yang mengatakan bahwa peran laki-laki dan peran perempuan memiliki sifat yang berbeda. Nah, padahal dalam isu gender seharusnya peran baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak perlu dibedakan. Dulu kita mengenal istilah namanya emansipasi perempuan. Sekarang kita mengenal istilahnya kesetaraan gender. Nah, bagi saya sendiri, kesetaraan gender ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena apabila kelompok gender yang secara budaya sosial lebih inferior mampu kita angkat kesejahteraan lahir batinnya, maka dengan sendirinya seluruh kelompok masyarakat di Indonesia ini akan lebih sejahtera. Poin kedua, saya memang sangat prihatin mengenai fakta bahwa terjadi kekerasan berbasis gender di dunia online. Mengapa? Karena ada ketidakadilan yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh para pembuli yang lebih banyak yang menjadi korban itu adalah anak-anak perempuan. Saya sendiri sebetulnya sangat prihatin menghadapi hal ini. Mulai dari body shaming sampai kekerasan seksual terjadi secara online. Dan yang lebih menakutkan lagi biasanya, bukan biasanya, tapi ada beberapa kasus yang terjadi dan ini tidak bisa diabaikan, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh sesama perempuan dan mereka adalah sesama pelajar. Nah, apa yang bisa kita lakukan?
langsung menuju ke peraturan atau undang-undang peraturan perundang-undangan dan hukumnya, saya kira itu terlalu buru-buru. Tapi kita harus dulu membangun suatu sikap dari seluruh warga negara Indonesia, yaitu yang bernama sikap empati. Sikap empati ini adalah sikap di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa mengetahui apa yang diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Kita memerlukan yang namanya kemampuan berkomunikasi dan keinginan untuk membuka hati dan pikiran bagi sebuah komunikasi yang sehat. Nah, pada saat bersamaan tentu saja akan ada pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi masalah ini? Poin ketiga, tentang kekerasan berbasis gender online. Bagi saya, kenyataan bahwa memang terjadi kekerasan berbasis gender online ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki tantangan besar untuk mematangkan budaya dan nilai-nilai budaya yang menghargai serta menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kekerasan yang terjadi ini, terutama yang terjadi terhadap anak-anak perempuan di dunia online, itu memang sudah sangat memprihatinkan. Apa yang bisa kita lakukan? Maka yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga agar jangan sampai yang namanya media online, media digital, itu bisa dengan bebas dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kekerasan. Ada beberapa produk hukum yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dari perundungan di dunia online. Yang pertama ada Undang-Undang ITE, yang kedua ada Undang-Undang KUHP, dan yang ketiga nanti kita pun akan mengeluarkan sebuah undang-undang yang sekarang masih berupa rancangan undang-undang yang masih dibahas, yaitu perlindungan data pribadi. Mengapa perlindungan data pribadi menjadi sangat penting? Karena hukum ini atau undang-undang ini akan membantu masyarakat kita untuk melindungi data-data umum maupun data-data sensitif yang kita miliki dari eksploitasi. Bayangkan begini, tentu di KTP kita sudah mencantumkan data-data yang sifatnya umum, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, golongan darah, agama, dan status pernikahan. Nah, tetapi tidak ada status kesehatan, karena itu termasuk data sensitif. Kalau sampai data kesehatan kita yang kita berikan kepada rumah sakit atau klinik atau Kementerian Kesehatan, itu kemudian bocor ke perusahaan-perusahaan swasta, maka bisa jadi SMS dan WhatsApp kita akan dibanjiri oleh berbagai macam promo tentang obat-obatan yang ada urusannya dengan penyakit kita. Itu kan sangat mengganggu, ya kan? Nah, untuk itulah maka diperlukan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kalau sampai data itu bocor, serta diketahui oleh orang-orang yang berniat jahat, maka bisa jadi kita pun akan kena fitnah, menjadi korban kekerasan online. Bayangkan, kalau ternyata ada data sensitif yang mengatakan seseorang adalah pengidap HIV/AIDS. Nah, sedangkan itu seharusnya, data itu seharusnya bisa menjadi data sensitif yang merupakan milik pribadi. Tetapi problemnya adalah tidak semua orang bisa menghargai itu. Kalau sampai diekspos, bahkan bisa mengundang fitnah, bagaimana? Itu kan berbahaya ya. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan kepada Devi. Poin keempat dan terakhir, yaitu tentang mungkinkah aplikasi yang Devi usulkan itu bisa berjalan dan memberikan manfaat. Jangan dulu mempertanyakan akan bermanfaat atau tidak, tetapi pertanyakan dengan tajam, kira-kira ya
aplikasi yang kamu buat ini bisa atau tidak diterima oleh teman-teman di sekitar kamu. Itu aja dulu. Itu yang namanya prototyping. Kamu menentukan dulu bagaimana aplikasi tersebut bisa bekerja dalam lingkungan yang kecil. Kalau dalam lingkungan yang kecil tetap bisa berjalan dengan baik, dengan berbagai masalah dan latar belakang yang berbeda, maka bolehlah dikembangkan ke level yang lebih tinggi. Jadi istilahnya cita-cita kita boleh setinggi langit, tetapi usaha kita harus tetap membumi. Nah, aku mau tanya nih Pak, kenapa Bapak ikut terlibat dalam kampanye Girls Take Over ini? Apa alasan Bapak? Bagi saya, terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh civil society organization adalah bagian dari proses perjalanan saya sebagai anggota masyarakat. Apalagi saya ada sekarang bekerja di bidang politik yang tentu tidak boleh lepas dari akses untuk bisa mendengarkan suara siapapun. Dan tentunya adalah suara dari anak-anak perempuan, karena bisa dikatakan anak perempuan adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam struktur sosial di Indonesia ini. Kenapa rentan? Karena satu, kalian masih muda dan kurang pengalaman. Kedua, secara budaya, kalian adalah perempuan yang sering dikesampingkan. Untuk itu, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa anak perempuan di usia yang masih muda sekalipun punya potensi untuk mengambil alih dan bersiap-siap menjadi pemimpin di negeri ini. Aku mau tanya nih Pak, apa yang ingin dan akan Bapak lakukan untuk memastikan kebebasan berekspresi bagi anak perempuan tanpa ancaman kekerasan di media sosial? Freedom online bagi saya adalah sebuah ekspresi kebebasan yang sekarang ini memasuki atau sudah menjadi keniscayaan. Seperti di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, maka freedom online ini juga menjadi salah satu konsekuensi kita dalam memanfaatkan media digital untuk berpendapat. Apalagi media digital ini sekarang sudah menjadi media untuk melakukan demokratisasi terhadap berbagai macam isu dan juga berbagai macam kondisi di bangsa ini. Setiap orang bebas berpendapat, setiap orang bisa menyampaikannya tanpa perlu ada penghalang, baik itu penghalang akses maupun itu penghalang yang berupa aturan. Halangan akses inilah yang berhasil dibuang atau dihilangkan oleh media online, sehingga freedom online adalah sebuah keniscayaan yang harus kita sambut dengan rasa bahagia, karena artinya kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berkumpul sudah betul-betul hadir di masa atau di zaman digital ini. Nah, aku mau tanya nih Pak, apakah kebijakan dan mekanisme yang sudah ada menjamin keamanan dan freedom online bagi anak perempuan? Bagaimana pendapat Bapak? Dalam kondisi sekarang bisa dikatakan bahwa walaupun peraturan-peraturan yang ada ini tidak secara sempurna melindungi hak kebebasan berekspresi perempuan, namun persiapan-persiapan dan keputusan yang sudah kita buat semakin membawa kita ke kemajuan dalam konteks pemerataan kesempatan dan hak berekspresi bagi semua gender secara setara. Bagi saya, kegagalan atau ketidakberhasilan seseorang untuk mengekspresikan pendapatnya adalah salah satu bentuk tantangan terbesar bagi sebuah negara demokrasi yang memang memiliki kewajiban memberikan akses seluas-luasnya
kepada seluruh warga negaranya, mau apapun gendernya. Nah, untuk itu saya sekarang ingin mengajak kita semua untuk betul-betul memanfaatkan media yang ada, gunakan dengan bijak, dan ingat, jempol kita dan jari-jari kita adalah senjata yang paling ampuh untuk memainkan device apapun yang kita gunakan untuk berinteraksi di media digital. Tetapi pada saat bersamaan, jari kita dan device kita adalah alat yang paling efektif untuk menjaga diri kita dari berbagai macam pelecehan yang terjadi. Terus aku mau tanya nih Pak, apa sajakah poin penting dari RUU Perlindungan Data Pribadi? Dan apakah dengan RUU ini anak perempuan dapat merasakan dampak positifnya? Bagaimana? Memang rancangan undang-undang PDP ini pada prinsipnya adalah mengatur atau melakukan tata kelola terhadap pengumpulan, pemanfaatan, dan pengelolaan data pribadi. Data pribadi kita bagi dua ya, ada data umum dan data yang spesifik atau khusus. Data umum itu adalah semua yang tercantum dari KTP kita. Sementara data khusus adalah data-data yang spesifik hanya untuk diri kita sendiri, seperti data keuangan, data kesehatan, dan lain-lain. Juga termasuk di dalamnya adalah data hasil ujian nasional misalnya, data hasil uji tes masuk ke perguruan tinggi, gitu. Itu termasuk dalam data spesifik. Nah, penggunaan data-data ini harus betul-betul diatur dalam sebuah tata kelola yang jelas. Agar apa? Agar semua warga negara yang memanfaatkan atau menyerahkan datanya kepada pengelola data itu akan dilindungi dan tidak disalahgunakan. Nah, ini memberikan perlindungan tidak hanya kepada anak-anak perempuan, tetapi semua warga negara Indonesia. Khususnya untuk anak-anak perempuan, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan pemberdayaan kepada kalian agar tahu apa saja hak-hak dari kalian sebagai pemilik data yang bisa dan harus dilindungi. Namun ingat, aturan apapun yang berniat untuk melindungi hanya akan efektif apabila kalian, anak-anak perempuan, memiliki keberdayaan untuk menjaga dan melindungi data pribadi kalian. Iya, aku setuju banget kalau RUU ini segera disahkan, apalagi sekarang kegiatan pendaftaran, kegiatan webinar, atau yang sedang dilaksanakan saat ini semuanya bersifat online. Jadi otomatis data-data yang diperlukan untuk mengikuti serangkaian kegiatan itu diisi secara online pula. Tapi saya juga, ada teman-teman juga yang kayak merasa, kalau aku isi data pribadi aku di sini, aman gak ya? Makanya kayak, kita harus butuh perlindungan nih. Apalagi pandemi ini kan sama-sama kita nggak tahu berakhirnya kapan. Jadi harus ada perlindungan. Apalagi nanti akan penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran pelajar. Itu sangat dibutuhkan perlindungan data pribadi. Semoga semoga rancangan undang-undang yang sementara dibahas dan diatur bersama segera direalisasikan, segera disahkan agar kita semua merasakan perlindungan dari pemerintah untuk kita. Amin. Memang kita masih separuh jalan, belum sampai ke titik finalnya, tapi mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa diberlakukan. Amin. Apalagi nggak tahu nih COVID sampai kapan, dan terus pendaftaran online. Pesan dari Bapak apa untuk anak perempuan untuk sama-sama kita melawan, mencegah adanya tindak kekerasan online?
apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan? Anak-anak perempuan bisa memberdayakan dirinya sendiri dengan cara yang sangat sederhana, yaitu belajar membaca undang-undang dan mengerti turunannya serta aplikasinya. Nah, hal ini biasanya itu problem, karena apa? Nggak semua orang tuh mau baca Iya. undang-undang. Soalnya Iya, ribet iya, iya. banget dan tidak menarik Apalagi ya. Indonesia juga minim banget literasinya. Dan literasinya memang Baca. rendah, tapi jangan menyerah, karena tingkat literasi bukan tergantung dari orang lain. Tingkat literasi tergantung pada diri Iya. kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan aksesnya susah dan lain-lain, karena sebetulnya dengan sangat mudah kita bisa mendownload berbagai macam rancangan undang-undang dan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang menyangkut tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadilah anak-anak perempuan yang berdaya dengan mengetahui persis aturan-aturan yang menjadi tata kelola bagi perlindungan dan pemberdayaan anak-anak perempuan. Hore. Oke, aku mau nanya nih Pak, apa sih komitmen Bapak setelah mengikuti kegiatan Girls Takeover ini? Komitmen saya tentunya adalah untuk melakukan berbagai macam bentuk komunikasi interaktif dengan berbagai macam pihak, memastikan bahwa medium online atau digital online yang kita gunakan ini betul-betul bisa kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Yang kedua, saya juga mengundang Devi untuk mau menjadi orang yang menghandle akun Instagram saya @hmfarhanbdg pada tanggal 5 Oktober. Hari siapa? Apakah Devi bersedia? Apakah bersedia tuh Devi? Siap, bersedia. Terima kasih. Oke.